Saya nggak lama-lama di sini karena teman-teman pasti datangnya dari jauh dan saya percaya mayoritas orang yang di sini tinggalnya bukan di sekitar sini, betul? Nah, nggak usah ngomong ya, nggak usah jawab. Dari mukanya udah ketahuan ya. Enggak lah ya, ada juga yang kaya juga banyak ya. Rumah di sini mahal nggak? Nggak ada rumah yang mahal, nggak ada mobil yang mahal, bener nggak? Nggak ada barang yang mahal. Yang ada apa? Duit kita yang lagi mepet, bener nggak? Ya, mahal tuh kan relatif, bener nggak? Kalau lagi nggak ada duit, motor 12 juta juga mahal, bener nggak? Tapi kalau lagi ada duit, ya, mobil 1 M murah nggak? Murah. Duit di rekening 1 T, misal 1 T, mobil 1 M murah nggak? Murah. Ya, nah jadi ini salah satu mental kaya, jangan lagi ngomong mahal. Jangan ngomong apa? Jangan ngomong mahal. Kalau kita ngomong mahal itu jadinya mental block. Aku nggak pantas punya itu kemahalan. Hanya boleh ngomong mahal itu kalau misalnya gini, misal nasi goreng biasa 15.000, dia jual 70.000, kita mampu beli, tapi emang mahal aja, bener nggak? Ya, kita mampu beli 7.000 mah ada duit. Cuma kalau nasi goreng 70.000 kemahalan, nah barulah itu kita anggapnya itu mahal. Tapi untuk hal-hal yang lain gak usah ngomong mahal. Ya, jadi itu namanya salah satu mental kaya. Jadi mental kaya itu pantang ngomong apa? Pantang ngomong mahal. Saya pernah pergi sebuah tempat ya, ditemani sama guide-nya, dia bilang, Mas Ipo di sini hotelnya, ada satu hotel di situ harganya semalam 60 juta. Hati saya mau teriak tuh, wih mahalnya. Saya tahan ya, motivator, malu ngomong gitu ya. Nah, diam aja saya ya. Nah, saya bilang ya, untuk hal-hal seperti itu saya bilang, ya Allah ya, mudah-mudahan tahun depan barang itu murah bagiku. Betul nggak? Jadi doa, jadi sugesti dan baik sangka sama Allah bahwa Allah Maha mengayakan, mampu ya, memampukan kita untuk beli apapun. Benar nggak? Ya, jadi hindari kata mahal seperti itu. Itu mental kaya, satu. Kedua adalah apa? Kalau mental kaya itu pantang minta-minta. Ya. Minta dong, gratis dong. Waduh. Itu saraf malunya udah putus atau gimana itu? Kalau kita minta-minta, apa yang kita minta belum tentu dapat. Harga diri pasti hilang, pasti sudah itu. Oh, tapi kan kalau dikasih gratis nggak masalah Pak. Dikasih gratis nggak masalah. Bener nggak? Nabi itu sering dikasih baju, ya, dikasih juga ghanimah juga dikasih ke Nabi. Jadi kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih jangan minta-minta. Bener ya? Saya waktu kuliah dulu susah makan, 2 hari kita nggak makan, ya, sempat 2 hari nggak makan. Sama seorang profesor di sana, dia baiknya luar biasa. Saya dikasih duit sama dia, saya nggak mau. Saya bilang sama dia, Prof, saya mau terima duit ini kalau saya kerja, ya. Jadi saya mengerjakan sesuatu, Prof bayar, saya terima. Tapi kalau Prof kasih gitu aja, saya nggak mau. Dia bersikeras juga, ya, sikeras. Akhirnya uang saya terima. Sejak itu saya nggak mau ketemu dia lagi. Ya tetap kita silaturahim. Tapi kalau ketemu person gitu, saya nggak mau. Karena kalau ketemu pasti dikasih duit. Saya nggak mau. Ya, nah jadi kita tuh itu beneran, ya, itu cara pikir orang kaya. Ya, jadi mentalnya bukan gratisan. Dikasih gratis terima. Saya di rumah barang-barang banyak tuh dikasih. Ada kasih figura, kemarin dikasih jam, ya. Ada juga berapa minggu yang lalu bahkan mobil yang dikasih mobil. Terima. Ya. Nah, tapi jangan mulut ini ngomong minta dong, gratis dong, traktir dong. Itu mental miskin. Jadi beda cara pikirnya, ya. Jadi bagaimana barang itu nyampe di rumah kita, bagaimana uang itu masuk rekening kita, ya. Itu sama masuknya, tapi mentalnya, sikapnya beda, pemaknaannya beda. Paham ya? Siapa yang pernah ikut seminar saya? Oke, yang belum sama sekali? Nah, hari ini baru dapat hidayah ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi saya pengen teman-teman mencapai impiannya, nggak masalah, kuat, kaya nggak masalah. Kaya masalah nggak? Saya ini kadang-kadang heran lihat teman-teman yang ya alhamdulillah satu sisi bagus ya, udah sangat soleh gitu ya. Kaya tuh nggak penting Mas Ipo, ya. Yang penting itu tauhid, iman kuat, kaya hati, kaya iman, betul nggak? Jangankan saya, anak TK Khalifah juga tahu tuh jawabannya, ya. Nomor 1 kaya iman, kaya tauhid, ya, kuat iman. Ya, itu udah jelas, itu mutlak. Dia bilang lagi, karena sebenarnya kalau kita kuat imannya, pertolongan Allah bisa datang dari mana aja. Jadi nggak perlu kaya. Tahu nanti bantuan datang dari Timur Tengah,
tato bantuan datang dari Qatar, tato datang bantuan dari orang kaya yang insaf misalnya, tato kebangun tuh pesantrennya. Nah ini kan cara pikirnya menurut saya belum sempurna. Kenapa nggak dia yang berpikir, ya dia yang bisa membiayai, benar nggak? Dia dong yang membiayai. Kenapa yang mikirin dari orangnya? Ya, jadi nothing's wrong with kaya. Ya, nggak ada yang salah dengan konsep kaya. Sebenarnya. Tapi meskipun kan agama mengajarkan kita untuk zuhud, untuk apa lagi? Sederhana. Untuk apa lagi? Untuk qanaah. Ya, apa itu qanaah? Merasa cukup, itu qanaah. Ya, benar nggak itu? Qanaah sederhana, ya, itu soal rasa. Soal apa? Soal apa? Ini harus interaktif kata Mas Ardi tadi ya, agar masuk ilmunya. Makanya anak kecil itu belajar 6 jam sanggup. Karena dia belajarnya itu interaktif. Dia terlibat. Oke? Jadi qanaah itu soal apa? Rasa. Sederhana itu soal rasa. Jadi misalnya uang di kantong kita 100.000 tetap qanaah. Merasa cukup. 100 juta qanaah, 100.000 qanaah. Ya? Jadi soal rasanya, uang mau boleh naik turun. Sederhana juga sama. 1 miliar sederhana, ya. 1 juta sederhana. Naik lagi 20 miliar misalnya, tetap sederhana. 30 miliar tetap sederhana. Jadi hartanya boleh naik turun. Ini salah paham. Kita berpikir kalau mau qanaah, kalau mau sederhana, kalau mau zuhud itu mesti kere atau duitnya pas-pasan. Sekedar-sekedarnya aja. Ini yang salah kaprah. Definisi kaya yang saya sampaikan adalah apa? Produksi sebesar-besarnya. Produksi itu hasil. Ya. Kinerja, bisnis, itu mesti sebesar-besarnya, ya. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya. Nah, dipakai sekedarnya, distribusi seluas-luasnya, ya. Ada yang bilang, Mas Ipo, tapi banyak tuh orang kaya nggak bahagia, betul nggak? Banyak orang kaya nggak bahagia, lebih banyak lagi orang miskin nggak bahagia, tahu nggak? Udah susah nyusahin orang, ada nggak kayak gituan? Banyak. Ya, jadi nothing's wrong with kaya sebenarnya. Tapi masih lihat tuh di TV tuh banyak tuh orang kaya yang bercerai, banyak orang kaya yang berantem, ada orang kaya lagi yang berkasus. Bener nggak? Orang kaya ini kemanapun dia pergi dia jadi sorotan. Ya, orang kaya ini bener nggak? Kemanapun dia pergi jadi sorotan. Ya, jadi makanya kalau dia bercerai diliput. Kalau orang miskin bercerai, ya biarin aja kayak gitu. Teman-teman boleh pergi ke di pengadilan ini ya, pengadilan agama. Yang bercerai itu mohon maaf ya, lebih banyak yang miskin. Ya. Nah, saya tidak permasalahkan miskinnya di sini ya. Yang mesti kita miliki adalah entah kita kaya atau belum kaya, miliki mental apa? Mental kaya. Dan Islam itu sungguh-sungguh terhadap konsep kekayaan. Ya. Kenapa? Ada perintah untuk apa? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah. Itu sulit kita lakukan kalau kitanya miskin. Benar nggak? Ya. Jadi kita walaupun miskin mesti punya cita-cita untuk lebih baik ekonominya. Kan yang penting bahagia Mas Ipo. Oke, miskin bisa bahagia. Tadi saya diwawancara sama majalah, saya bilang miskin pun bisa bahagia kok. Tapi kalau kita miskin sulit membahagiakan orang lain. Benar nggak? Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi nggak bisa mengumrohkan orang. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolahnya. Itu bedanya. Ya. Tapi Mas Ipo banyak orang kaya yang sombong tuh. Ada nggak? Sombong tuh soal karakter, ya. Miskin pun sombong dia. Ketika kaya, gimana sombongnya? Menjadi-jadi, ya. Jadi Will Smith mengatakan kekayaan itu mengamplify, ya. Jadi kekayaan tidak mengubah orang, kekayaan itu mengamplify sifat dasar seseorang, memperbesar. Jadi ketika miskin dia sombong, ketika kaya gimana? Makin sombong. Ketika miskin dia dermawan, ketika kaya gimana? Makin dermawan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama juga ya. Wah, buktinya begitu kaya akhirnya kawin lagi Mas Epo. Ya sama aja. Waktu miskin juga pengen sebenarnya. Cuma nggak bisa aja. Ya, ini muka-mukanya nih kelihatannya ya. Nah, ketawa-ketawa itu ya. Jadi kekayaan itu sebenarnya netral dia. Nah, kalau kita memberi makna kaya ini jahat, sulit kayaknya. Seperti mental block. Ya. Sama kayak tikus. Tikus bagi saya dijelasin seperti apapun saya nggak akan mau dekat sama dia. Walaupun dikasih tahu ini satu family dengan hamster, tetap saya nggak mau dekat sama dia. Oh ya? Nah itu udah mental block bagi saya terhadap tikus. Jadi tikus jorok, tikus kotor. Saya tidak akan mau dekat sama dia. Apapun penjelasannya. Ya, oh ini udah dimandiin, udah dibersihin, ya, udah wudhu, tetap aja saya nggak mau. Ya, satu family dengan hamster, satu family dengan kelinci misalnya, satu genus, tetap saya nggak akan mau.
Ya, nah ini mental block bagi saya. Nggak akan mungkin saya mau dekat sama dia. Nah kalau di kepala kita masih ada makna bahwa harta itu kotor, kekayaan tidak akan bisa diperoleh kecuali kita menjadi sombong, culas, ya, kita nggak akan bakal kaya karena akan ditolak lagi oleh bawah sadar kita. Ya, nah ini mesti dibenerin ya. Ini adalah doktrin dari Belanda. Ratusan tahun lalu ya mereka mengatakan, mereka ini Snoek Hugroen ya, ada ditulis di bukunya The Acehnese, orang-orang Aceh. Dia mengatakan, wahai muslim-muslim Aceh, kusyuklah kalian beribadah di musola. Kebun-kebun urusan kami. Tuh dia cara memisahkannya itu. Ya. Nah, ini masih banyak ketanam di kepala-kepala kita. Saya bilang ya, andai kata umat Islam sekarang ini ya, kuat imannya, kuat hartanya, itu Israel main petasan aja nggak akan berani dia.